Cara masuk ke dalam jiwa dari target lawan bicara kita. Hai, gue dengan Samuel Moses dari Mentor Public Speaking. Kali ini gue akan bahas tentang teknik manipulasi yang sedikit lebih advance ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teknik manipulasi nih, I want to make sure teknik ini kita pakai untuk tujuan yang bagus ya, yang mana tujuannya untuk preventif, takutnya kita terkena manipulasi dari orang, ataupun yang kedua untuk menciptakan networking yang berkelanjutan, yang mana kita bisa menjalin pertemanan, kita bisa mencari sahabat, kita bisa punya koneksi yang lebih banyak, dan pada akhirnya pintu rezeki bisa kebuka bukan cuma sesaat, tapi dalam waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi kalau tujuannya untuk membuli, untuk mencari korban, just skip video ini aja lah ya, karena teknik ini agak bahaya dan kurang cocok untuk dipakai sama orang yang berniat jahat. Oke? Nah teman-teman, nama tekniknya adalah mirroring ya. I don't know, lu semua pernah denger nggak teknik ini yang namanya mirroring? Terus kita building rapport, pada akhirnya setelah terjadi kecocokan, chemistry muncul, dan akhirnya kita bisa lebih dekat sama si target lawan bicara kita. Yap, jadi kalau yang banyak dibahas di seminar-seminar ataupun workshop, mirroring itu adalah kita meniru everything tentang dia ya. Dengan kita meniru everything tentang dia, kita lebih bisa dekat, lebih gampang masuk, lebih gampang berteman, dan pada akhirnya rahasia-rahasia yang mungkin tadinya disembunyikan sekarang bisa terbongkar dengan lebih gampang. Oke? Nah, mirroring yang diajarkan dulu ya, gue dapetnya ya, ini kayaknya level basic sih, adalah meniru gaya bicara, meniru gerak tubuh ya. Mungkin dia kalau melingkar begini, kita tiru juga lingkar begitu. Ketika dia miringnya ke kanan, ini ke kanan ke kiri ya, miringnya ke kiri ya, kita juga miring ke kanan gitu ya, kita tiru arahnya. Nah dengan begitu kita lebih cepat dapetin vibrationnya. Oke? Nah setelah kita melakukan tiru-tiruan seperti itu, katanya building rapportnya lebih gampang dan lebih cepat juga kita mendapatkan chemistry sama lawan bicara kita. Tapi gue bingung ya, mana? Kayaknya enggak juga deh. Ya, kayaknya ada yang kurang deh penjelasannya. Ternyata untuk bisa dapetin chemistry sama lawan bicara kita itu nggak cuma niru-niru doang ya, tapi kita harus ada step-step berikutnya yang mana gue akan jelasin di video ini. Oke? Biar lebih gampang penjelasannya, gue akan jelasin, cobain pakai cerita ya. Anggap aja ada seorang pria bernama Erik dan ada seorang wanita bernama Rina ya. Ada Erik, ada Rina. Nah, Erik punya branding sebagai seorang playboy tulen ya. Dia kaya, dia punya banyak duit, dia juga seorang playboy tulen. Gue garuk-garuk dia, kayaknya gue yang merasa begitu ya. Nggak, bercanda. Oke, Rina adalah seorang gadis biasa ya, dia baru lulus kuliah, sudah mencoba berusaha beberapa kali, cuman gagal, dan dia sekarang berusia 27 tahun. Ya, Erik tadi usianya 40 tahun ya. Erik 40 tahun, si Rina ini 27 tahun, kuliah, dan sudah punya usaha, cuman beberapa kali gagal. Nah, si Erik ini melihat Rina ini tertarik ya. Jadi Erik ini kan playboy ya, tentunya belum punya istri, umurnya 40, udah cukup punya banyak duit. Lalu one day dia ketemulah sama Rina di suatu tempat ya, entah di pertemuan apalah dia ketemu. Kemudian si Erik tertarik dan dia mau mengajak si Rina ini untuk berbisnis bareng ya. Nah, Rina nih cari tahu dong, Erik ini siapa? Ya memang sih dia teman gue dulu, cuma kan backgroundnya sekarang seperti apa kan dia nggak tahu ya. Akhirnya si Rina mencari tahu, ternyata Erik ini adalah seorang playboy tulen, tapi dia juga pengusaha sukses nih. Nah akhirnya si Erik itu di mindsetnya si Rina langsung dibikin benteng. Oke, gue memang lagi butuh bisnis ya, tapi gue akan membentengi diri gue, menjawab secukupnya. Kalau misalnya si Erik ini menggoda, memflirting atau mengajakin gue yang aneh-aneh, gue bakal tolak gitu, kata si Rina ya. Akhirnya mereka berdua mulai komunikasi lebih intens dan juga mulai berbisnis bareng ya. Kenapa sih Rina tertarik untuk bisnis bareng? Basically Rina ini wanita yang sudah berkali-kali gagal untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian datang seorang partner namanya Erik dan dia menjanjikan profitability yang lumayan gitu ya. Jadi tugas Rina cuma menjalankan, nanti diarahin caranya gimana. Erik yang menjadi penanggung jawab, menjadi investor, dan dia bikin strategi. Ya kan nggak banyak orang ya bisa bikin strategi dan bikin eksekusi yang bagus ya, atau langkah-langkah atau mungkin visinya ke depannya gimana, itu nggak banyak orang bisa. Termasuk gua kadang-kadang bikin visi itu bingung ya, ini mau kemana ya. Kalau jangka pendek aja bisa lah, tapi ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gua bukan tipikal orang begitu. Nah, anggap aja Rina mirip kayak gue pola pikirnya, yang jangka pendek dia bisa, eksekusi pendek-pendek dia bisa, tapi mikir jangka panjang mau kemana dia bingung. Ya, ketemulah Erik yang bisa melakukan hal seperti itu. Akhirnya mereka klop untuk menjalankan usaha.
Tapi di part sini Rina cukup berhati-hati ya. Nah, Erik ini ceweknya banyak, gonta-ganti cewek, belum punya istri, belum punya anak tentunya, dan dia boleh terbilang seperti mungkin kalau di ranah superhero something like Tony Stark ya, zaman belum punya istri, dan atau mungkin Bruce Wayne lah, si Batman yang suka hura-hura, party-party gitu kan ya, gandeng cewek sana cewek sini gitu kan. Nah, si Rina tentunya dibandingkan sama cewek-cewek koleksinya si Erik, dia merasa kalah. Dia ngapain sih Erik itu deketin gue mah orangnya biasa aja, nggak terlalu cantik, ya muka mah adalah, cuman kayaknya biasa aja gue sih. Dan gue pikir kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh, ya kan tinggal bayar aja dong, ngapain harus sama gue gitu kan ya. Nah, itu pikiran si Rina itu. Tapi yang si Rina nggak tahu, Erik ini memiliki sifat narsistik dan juga psikopat yang mana akan lebih tertantang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diburu, yang nggak gampang, ketimbang membayar sesuatu yang bayar langsung bisa dapetin sesuatu itu ya. Jadi itulah sifat hunting yang dimiliki oleh seorang psikopat dan narsistik ya. Jadi ketika dia belum dapat, dia bakal merasa ada gairah atau adrenalin untuk mendapatkan hal tersebut, dan hal itu yang dia lihat dari si Rina. Nah, akhirnya si Erik mulai meningkatkan komunikasi lebih intens. Ya namanya bisnis bareng ya, masa nggak ada komunikasi, bener nggak? Akhirnya si Rina sudah mulai terbuka sedikit-sedikit ya, karena frekuensi yang lebih sering ketemuannya gitu ya. Rina mulai terbuka dikit-dikit sampai suatu ketika si Erik ini nggak sengaja melihat ada tato kupu-kupu di bagian sininya Rina ya. Terus dia lihat, apa tuh tatonya bagus ya? Tato apa tuh? Oh, tato kupu-kupu. Oh, gitu ya. Bikinnya di mana? Oh, waktu di Bali. Oh, keren ya. Bagus ya. Nanti gue juga mau bikin lah. Jangan. Masa bikin tato kupu-kupu? Coba, nggak maco banget ya bikin tato kupu-kupu. Yang lain aja lah, gitu ya. Nah, lalu si Erik minggu depannya ya, kebetulan mereka lagi ada kunjungan ke Bali, buka bisnis bareng gitu. Nah, diajaklah si Rina ke tempat tato bikin di badan gitu ya. Kemudian si Erik pun langsung melakukan tato di tempat yang sama, bentuknya sama, warnanya sama, everythingnya sama lah gitu ya. Dan hal itu mengejutkan si Rina. Wah, luar biasa nih Erik. Ya, yang mana nggak banyak cowok melakukan hal tersebut, tapi si Erik berani melakukan hal tersebut. Itu seperti kayak menunjukkan komitmen gitu kan. Nah, jadi yang harus kita tahu adalah ketika wanita melakukan sesuatu ya, something like potong rambut lah, atau mungkin mengganti baju yang tadinya bajunya tertutup sekarang lebih terbuka gitu ya. Tadinya bajunya sopan sekarang agak bertank top pria misalnya gitu ya, lebih seksi. Atau mungkin dia ngasih tato di bagian tubuh tertentu, biasanya itu ada meaningnya. Yang mana ketika kita melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di tubuhnya tersebut, itu menunjukkan kita tuh menghargai meaning tersebut dari si wanita ya. Jadi ini sedikit rahasia nih. Oke, akhirnya si Rina mulai, wah, Erik luar biasa. Tampaknya dia adalah pria yang bisa dipercaya nih. Nah, ketika si Erik mulai memflirting lagi, menggoda-goda lagi si Rina, akhirnya si Rina mulai terbuka ya, dan rahasianya mulai terbongkar lebih banyak dari biasanya. Oke? Sampai suatu ketika ya kita tahu lah arahnya kemana ya. Yaudah, intinya pertahanan si Rina ini mulai runtuh. Akhirnya ya sudah, apa yang diimpikan si Erik mungkin tercapai. Nggak tahu setelah tercapai ini apakah rasa huntingnya tetap ada atau dia langsung mengganti target yang lain. We don't know. Oke, gua nggak lanjutin ceritanya ya. Tapi dari sini kita bisa melihat ya, mirroring itu bukan sekedar just like tiru-tiru gestur atau mungkin tiru ekspresi, tapi kita bisa tiru meaning dari orang tersebut, tiru kebiasaan sehari-harinya, habitnya, atau mungkin dia punya pola pikir seperti apa, kita tiru juga, ya mindsetnya seperti apa dalam mengambil keputusan, kita juga tiru. Nah, semakin dia merasa kita tuh sama seperti dia, apalagi sudah menyangkut ke dalam inner beauty-nya ya, seperti tadi mindset, perasaan, pola pikir, atau mungkin background-nya, ya, ilmu-ilmunya mirip juga. Akhirnya kita lebih gampang mempengaruhi keputusan dia, ya. Kecurigaan pun akan lebih turun ya, dan tingkat kewaspadaan akan lebih turun. Oke, seperti di teori manipulasi yang kemarin-kemarin gua bahas di video ini, kita akan lebih mudah mempengaruhi orang ketika orang sudah merasa dekat sama kita. Kalau orangnya masih waspada, belum merasa dekat, susah untuk dipengaruhi, apalagi dipaksa, yang ada malah benci ya, malah kesal, orangnya malah makin menghindar, bukannya dekat gitu. Ini juga yang menjelaskan kenapa kalau multi level marketing biasanya
upline-nya turunnya belakangan, padahal dia lebih pandai menjelaskan ketimbang si downline-nya ya. Karena downline ini mungkin merasa lebih dekat sama target lawan bicaranya yang bakal diprospek ketimbang upline-nya ya, meskipun dia lebih pandai komunikasi, lebih pandai ngejelasin. Cuman ya yang diutuskan downline dulu untuk membuka pintu supaya nantinya si target ini bisa berkomunikasi sama si upline-nya lebih gampang. Ya, karena si downline-nya lebih dekat gitu poinnya, lebih gampang dipengaruhi. Oke? Nah, gimana guys? Apakah kalian dapat sesuatu sekarang dari pembicaraan kita ya? Hopefully teknik seperti ini jangan dipakai untuk yang aneh-aneh, untuk tujuan yang jahat, tapi kita pakai untuk bisa lebih gampang bernetworking sama orang lain dan kita bisa berkolaborasi sama banyak orang sehingga rezeki kita makin besar bukan cuma sesaat tapi dalam waktu yang jangka panjang ya. So, jika teman-teman suka dengan channel yang membahas tentang komunikasi, public speaking, cara presentasi, networking, sales, persuasi, communication, everything lah tentang komunikasi ya yang ada hubungan sama orang lain, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang seputar ini, langsung aja komen di bawah, nanti gue jawab. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.